Atika Harahap mengabarkan langsung dari Stadion Madia Senayan, Jakarta. Ya. Dan pemirsa, Timnas Sepak Bola Indonesia hari ini menggelar pertandingan persahabatan melawan Tanzania dan sebelum bertanding menghadapi Irak pada Kamis mendatang untuk kualifikasi Piala Dunia. Apa sebenarnya yang dicari oleh pelatih Sintayong dengan menggelar pertandingan melawan Tanzania ini? Ya. Dan bagaimana pula kesiapan Timnas Indonesia dalam menghadapi Irak? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada pengamat sepak bola di sini, ada Bung Hardiman Koto, dan ada mantan pemain sepak bola Bambang Nurdiansyah. Ya. Pertama kita akan menuju ke Bung Hardiman. Ya. Bung Hardiman melihatnya seperti apa laga persahabatan sebelum persiapan melawan Irak dan Filipina pada 6 dan 11 Juni mendatang? Ya, ini training match adalah medium yang bagus, bisa dioptimalkan oleh Sintayong untuk menyusun komposisi terbaik menjelang kita melewatkan dua partai resmi di kualifikasi Piala Dunia, tanggal 6 melawan Irak dan tanggal 11 melawan Filipina. Hari ini melawan Tanzania yang peringkat FIFA-nya jauh di atas kita, buat Sintayong kalah menang buat dia tidak ada urusan. Urusan Sintayong adalah bagaimana dia menyenter pemainnya, ini kondisinya layak, ini kondisinya bagus, ini kondisinya tidak prima atau bagaimana. Itu sebabnya line up hari ini sekarang sudah memasuki menit ke-30, bagaimana skuad Sintayong juga masih menyimpan banyak nama di bench. Ya. Justin Upton dicadangin, Nathan Joao dicadangin, Pratama Ara dicadangin, dan ada banyak nama lain yang juga kita nantikan. Tapi memang melewati menit-menit yang sudah dilakukan oleh anak-anak Indonesia, kita melihat memang skuad Sintayong harusnya tampil dengan komposisi terbaik menjelang kita duel melawan Irak nantinya. Baik, kita bisa melihat ini adalah prediksi susunan dari pemain Indonesia melawan Tanzania. Yep. Mungkin bisa kita komentari dari posisi kiper dipercayakan sama Hernando Ari, ini Om melihatnya seperti apa? Ya, Hernando Ari saya pikir tampil terbaik di medium Piala Asia Under 23, dan ini kalau kemudian dia diberikan tempat di melawan Tanzania, ini adalah harga yang layak buat Hernando Ari. Baik. Kemudian di belakang kita lihat bagaimana Rizky Ridho, Jordi Amat dan juga Asnawi tampil sebagai trio center back di lini belakang kita. Ini menarik, dan di tengah kita melihat ada Ivar Jenner, ada Patinama, dan juga ada Marcelino. Ini adalah satu komposisi yang saya pikir ideal juga tampil melawan Irak nantinya. Baik. Dan di depan ada Orad Mangun, ada Rafael Struijk, dan juga ada Tom Haye. Baik, kita bedah kekuatan lini depan kita, Om. Ya. Anda melihat lini depan dengan Struijk, Haye, dan Orad Mangun ini seperti apa? Saya pikir ini menarik ya, karena Haye di dalam laga melawan Tanzania diplot sebagai flanker kiri, dan sebetulnya Haye juga layak ditampilkan di second line karena dia adalah profesor, orang yang bisa mendesain permainan dengan sangat layak, dengan sangat bagus. Tetapi kalau kemudian Sintayong menempatkannya, memplot dia sebagai flanker kiri melawan Tanzania, ini juga bagian dari uji coba. Bagaimana Sintayong juga punya banyak nama-nama yang bisa ditempatkan dengan opsi posisi yang berwarna. Baik, sebetulnya apa sih yang mau dikejar Bung Hardiman dengan kita melawan Tanzania ini? Ya, itu dia, ini medium pemanasan, ya medium yang sangat asik buat Sintayong. Bagaimana dia meraba komposisi pemainnya, bagaimana dia meraba kesiapan fisik pemain juga. Sebelum 4 hari lagi kita berlaga melawan Irak. Itu saya pikir. Jadi ini merupakan lawan pemanasan yang sudah tepat begitu ya? Tepat sekali. Baik, kita menuju ke Bung Bambang Nurdiansyah. Bung Bambang, Coach Bambang, Anda melihatnya seperti apa pertandingan Indonesia melawan Tanzania kali ini? Ya, kebetulan saya sambil melihat ini pertandingan yang sore ini dilaksanakan. Oke, dari menyerang, build up dari bawah sampai ke tengah, sangat-sangat menurut saya bagus. Tetapi perlu kita perhatikan, kita lihat ketika sampai di daerah berbahayanya Tanzania, itu banyak bola-bola yang tidak bisa menciptakan suasana yang bisa membongkar pertahanan dari Tanzania. Tetapi secara keseluruhan, cara main, build up dari bawah, dari belakang ke tengah, oke. Tetapi ketika
sampai di daerah pertahanan lawan itu kelihatannya agak sedikit kurang kreasi atau kurang bisa membuka pertahanan dari Tanzania. Memang ada beberapa kali peluang diciptakan, tetapi saya pikir tidak terlalu tersetting dengan baik begitu. Tapi secara keseluruhan cara main dari bawah, dari formasi yang dilakukan juga berjalan dengan baik. Mereka kan main 3-4-3 ini. Betul. Ada flat three di belakang sampai di tengah, sudah berjalan dengan baik. Tetapi sekali lagi ketika sampai di depan sana itu yang perlu Sintayong perhatikan supaya lebih baik lagi, lebih bisa lagi untuk membongkar pertahanan lawan. Baik, Coach Bamunur, apa yang menurut Anda masih menjadi kelemahan ketika sampai di depan kita tidak bisa membongkar pertahanan dari Tanzania ini? Apakah memang kekuatan belakang Tanzania yang luar biasa atau kekuatan tim lini depan kita yang masih harus diperbaiki? Ya, dua-duanya. Tanzanianya juga bertahannya cukup bagus, tetapi lihat pemain depan kita ini agak sejajar semua. Tidak ada pemain-pemain yang mungkin coming from behind, muncul dari lini kedua. Artinya kurang kreasi lah seperti itu. Tetapi di samping juga pertahanan Tanzania cukup bagus menurut saya. Tetapi ini kan hanya uji coba. Tentunya ini nanti jadi bahan evaluasi dari tim pelatih Sintayong. Ketika sampai di depan sana, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilatih lagi seperti itu. Baik, Coach Bamunur dan Bung Hardiman, kita masih akan melihat nantinya ini bagaimana ketika kita melawan Tanzania ini persiapan untuk melawan Irak. Ini kita akan bahas seberapa penting pertandingan persahabatan melawan Tanzania ini berpeluang untuk kita bisa bertahan atau bahkan menang melawan Irak dan Filipina. Informasi ini masih akan kami bahas usai kabar petang berikut ini. Anda masih menyaksikan kabar petang dan pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan kita dengan Bung Hardiman dan Coach Banur untuk mengetahui bagaimana nantinya kekuatan timnas Indonesia untuk menghadapi Irak. Dan kita akan membahas sedikit di tengah layar ini ada gambaran dari pemain belakang kita, ada Rizky Ridho. Mungkin Bung Hardiman bisa mengomentari bagaimana Rizky Ridho ini akhirnya dipilih juga oleh Sintayong untuk memperkuat timnas kita di kualifikasi Piala Dunia ini. Silakan. Bukan akhirnya, tapi memang dia seharusnya layak berada di situ, siap. ya kan? Mungkin pertanyaan adalah soal ban kapten yang mungkin belum di tangan dia. Betul. Tetapi Rizky Ridho adalah satu pemain yang natural yang muncul di bumi Indonesia dan sudah ke depannya akan menjadi bintang untuk timnas kita. Baik. Saya pikir ini nama bagus, jangkung, anaknya tertib. Ya. Anaknya juga baik, anaknya juga sangat disiplin, dan Rizky adalah satu peluang yang menarik untuk kita kaji bahwa dia segera menjadi pemain masa depan timnas senior kita. Baik. Selanjutnya kita akan memunculkan pemain lainnya untuk kita lihat seperti apa kekuatan dari para pemain kita. Ini tidak sampai 22 pemain kita tampilkan. Kemudian berikutnya ada Nathan Choaon. Ini pemain tengah, boleh dikomentari silakan. Nathan Choaon ini adalah pemain yang menjadi media darling, yang dipuji oleh banyak media, yang juga dipuji banyak ibu-ibu muda maksud saya. Baik. Dan Nathan adalah nama yang bagus sekali. Dia bisa beroperasi di 3 tempat, bisa di back sayap, bisa di tengah, dan juga bisa sebagai flanker. Dan Nathan hari ini babak pertama dia masih disimpan oleh Sintayong untuk laga melawan Tanzania. Tetapi saya berharap nanti di babak kedua Nathan akan ditampilkan oleh Sintayong nanti. Baik, Bung Banur boleh komentari sedikit di layar kaca ini ada imersif, kami punya gambar dari Rizky Ridho dan Nathan Choaon. Anda boleh mengomentari sedikit profil dari kedua pemain ini, silakan, Coach Banur. Ya, saya pikir dari awal saya bilang Nathan dan Rizky Ridho ini pemain yang potensi, umurnya juga cukup muda, dan intinya bahwa kita ke depan bakal mempunyai pemain-pemain yang berkualitas gitu. Tapi saya lebih menyoroti pertandingan kali ini karena ini kan persiapan melawan Irak nanti. Iran ya. Irak ya. Betul. Itulah gunanya uji coba, itulah gunanya kontrol game sehingga tim pelatih bisa mengevaluasi, bisa memperbaiki apa-apa saja yang harus diperbaiki. Tentunya kan behind the team ini kan ada tim analisa segala macam. Jadi saya pikir
sekarang ini cara main sudah bagus, membangun dari bawah sudah bagus, tetapi tinggal bagaimana berkreasi lagi di lini depan. Saya melihat biasanya peran Marcelino ini kan sering muncul dari second line ya, atau melakukan ball pass, papan pendek. Ini belum muncul gitu. Baik. Tetapi saya pikir sangat baik ini untuk menjelang nanti pertandingan tanggal 6 lawan Irak, bahwa pentingnya soal uji coba, pentingnya pertandingan kali ini untuk menyiapkan nanti lawan. Secara umum ini permainan juga sudah bagus menurut saya, terutama ketika membangun serangan dari belakang sampai ke tengah, tinggal di depan sekarang untuk membongkar pertahanan lawan. Ini Tanzania, nanti mungkin Irak lebih kuat lagi ya, di belakangnya. Jadi sangat bagus dan sangat positif uji coba ini menurut saya. Baik. Tanggapannya Bung Hardiman soal kekuatan lini depan timnas Indonesia ini, dan karena ini akan dipakai juga nantinya untuk melawan Irak. Ya, kalau kita kaji bagaimana analisa melawan Tanzania, lini depan kita memang tidak begitu total, karena memang boleh jadi ini bagian dari bagaimana Sintayong mendesain timnya untuk tetap fokus menjaga supaya tidak cedera dalam laga yang sangat penting melawan Irak nantinya. Saya pikir itu. Baik, artinya memang ditahan supaya tidak bermain all out? Tidak bermain all out karena hanya training match ya. Dan saya melihat memang Marcelino, Sani Patinama dan juga Rafael Strike ya, memang ditahan untuk tetap hati-hati menjaga supaya mereka sama sekali tidak cedera. Baik, untuk menghindari cedera ketika nantinya melawan Irak begitu ya. Nah, untuk kekuatan Irak sendiri, karena ini adalah kualifikasi kita pertama melawan Irak, ini seperti apa? Mas Adit, Irak itu sudah tiba di putaran ketiga. Baik. Mereka sudah tiba di Piala Asia 2027. Dan mereka, saya pikir, tidak terpengaruh sama sekali hasil pertandingan melawan Indonesia pada tanggal 6 nanti. Dan ada dua nama Irak, ya, salah satunya adalah pemain yang berasal dari Eropa, saya lupa namanya, itu juga tidak dibawa ke Indonesia. Ketika Irak dalam 1-2 hari ini akan mendarat di Jakarta. Baik. Dan saya melihat ketika Indonesia butuh 3 angka lewat 2 partai, tanggal 6 versus mereka, Irak, dan juga tanggal 11 melawan Filipina, laga melawan Irak tanggal 6, kalau bisa dapat 3 angka sekaligus lawan Irak, why not? Kita bisa lakukan itu kalau kita mau. Dan saya pikir Sintayong juga mau itu terjadi gitu loh. Dan itu sebabnya laga melawan Tanzania, dia benar-benar ekstra hati-hati menyigi semua pemain-pemainnya. Siapa kemudian yang tampil sebagai starter dalam line up mereka melawan Irak tanggal 6 Juni nanti. Baik, dengan 22 pemain yang hari ini dikeluarkan oleh Sintayong untuk kualifikasi Piala Dunia nanti, seberapa optimistis menghadapi Irak? Harus optimis. Ini adalah laga yang vital, laga yang sangat penting buat kita, dan kita main di kandang sendiri, di Senayan. Ada anak-anak Indonesia yang siap bertarung melawan Irak dengan Garuda, dengan merah putih. Ini menarik gitu loh. Dan satu lagi, laga melawan Tanzania, saya pikir semua pemain harus dimainkan oleh Sintayong. Dan saya menunggu bagaimana Sintayong menampilkan Nathan Chuan, Justin Hubner, dan juga ada satu nama baru yang mereka panggil, Malik Rizaldi, pemain asal Madura United yang tampil moncer di kompetisi domestik kita. Baik. Mudah-mudahan Malik Rizaldi ditampil oleh Sintayong di babak kedua nanti. Baik, kita ke Coach Banur. Anda melihatnya seperti apa, Coach? Ketika melihat nantinya kekuatan hari ini yang sedang dibentuk oleh Sintayong untuk melawan Irak di tanggal 6 Juni mendatang. Silakan, Coach. Ya, sekali lagi saya pikir apa yang dikatakan Bung Hardiman tadi benar, bahwa kita ini momentum sebetulnya kita untuk mengambil 3 poin penuh di kandang sendiri. Karena Iran sudah 3 pertandingan sudah dilewati dengan baik. Saya pikir tidak ada kata lain, harus 3 poin yang harus digapai untuk tim nasional kita main di kandang sendiri. Bahkan nanti lawan Filipina juga gitu. Sekali lagi ini uji coba. Sintayong masih mencoba-coba formasi yang mana yang paling tepat nanti ketika melawan Irak.
Mungkin babak kedua nanti juga ada banyak perubahan, banyak pemain juga yang belum dipasang atau diturunkan di babak pertama ini. Sekali lagi ini uji coba, tentunya Sintayong masih mencari formasi yang paling ideal ketika nanti melawan Irak. Seperti itu, Mas. Baik, Coach, ketika kita menganalisis kekuatan dari timnas Indonesia dengan Irak ini seperti apa? Karena ini kan kalau yang sekarang ini laga pemanasan. Walaupun ini ada laga yang luar biasa penting, tapi melawan Irak ini sudah masuk hitungan FIFA dan kualifikasi. Anda melihatnya seperti apa, Coach? Analisisnya secara kekuatan dari masing-masing tim. Ya, kalau saya saya pikir gini loh. Dari sejarah dari zaman dulu, ketika kita berhadapan dengan negara-negara Timur Tengah, itu relatif kita bisa bermain. Baik. Karena sekali lagi saya bilang, tipikal negara-negara Timur Tengah itu pressure-nya tidak seketat ketika kita harus berhadapan dengan Korea, dengan Jepang yang selalu mengandalkan bola-bola cepat, permainan yang agresif. Tapi kalau negara Timur Tengah ini lebih banyak ke main bolanya ke teknikal ya. Dia pelan tapi pasti gitu. Dan kita juga bisa bermain, terutama kita build up dari bawah itu lebih gampang dari bawah karena mereka pressure-nya tidak tinggi seperti pemain-pemain Jepang atau Korea. Tinggal sekarang, sekarang ini kita sudah bagus keluar menyerang dari bawah ke tengah ke depan yang jadi harus diperhatikan sama tim pelatih. Ya. Karena lawan Timur Tengah itu biasanya kalau dari bawah sampai ke tengah itu dibiarkan anak-anak main, tapi ketika masuk daerah mereka itu yang agak sulit memang kita berhadapan dengan tim-tim yang seperti Irak itu. Tapi sejarah atau pengalaman saya ketika berhadapan dengan negara-negara Timur Tengah relatif kami bisa main. Baik. Relatif anak-anak tim Indonesia itu bisa melawan gitu. Dan saya yakin apalagi ini banyak pemain naturalisasi, kualitasnya juga bagus-bagus. Dan Sintayong pengalaman sudah berhadapan dengan tim-tim Timur Tengah. Mudah-mudahan lawan Irak kita bisa mengatasi. Baik, terima kasih Coach Banur. Dan terakhir ke Bung Hardiman, sedikit saja tanggapi antara Indonesia dan Irak, kekuatan mereka seperti apa? Sedikit saja, Bung. Secara persentase ini 55-45. Ya. Tipis. Irak di atas, Irak pegang 55, kita 45. Tetapi ini bisa runtuh, bisa buyar pada tanggal 6 karena kita main di depan publik sendiri. Siap. Dan kita mesti menang, harus menang. Harus menang. Dan kita akan melihat nantinya bagaimana pertandingan antara Indonesia melawan Irak pada tanggal 6 Juni. Terima kasih sekali lagi Bung Hardiman telah hadir di sini dan kepada Coach Banur juga terima kasih sudah hadir bersama kami dalam dialog kali ini. Dan